Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlinya, keluarganya dan para sahabatnya. Wabil khusus pagi ini saya akan memberikan beberapa pengertian tentang radikalisme, karena spesialisasi yang saya ambil kali ini adalah tentang radikalisme. Baiklah rekan-rekan penyuluh agama sekabupaten Tulang Bawang, untuk melengkapi tugas kita, maka saya coba untuk nanti beberapa sesi, yaitu dimulai dari pengertian radikalisme, dan nanti selanjutnya saya akan memberikan video-video lain tentang berhubungan atau berkaitan dengan materi radikalisme. Karena waktu kita yang diberikan amat singkat, maka saya akan memulai pembahasan tentang radikalisme. Radikalisme menurut bahasa atau pengertian itu berasal dari kata redik. Redik itu dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah sebagai akar. Sedangkan definisinya sendiri, radikalisme adalah suatu ideologi atau gagasan, paham dengan cara melakukan perubahan pada sistem sosial politik menggunakan cara-cara kekerasan dan ekstrim. Jadi kaum radikalisme biasanya untuk mengaplikasikan paham mereka, kebanyakan mereka menggunakan cara-cara kekerasan atau cara-cara yang tidak amat disukai oleh kebanyakan kita, yaitu mereka menggunakan cara-cara adalah cara-cara yang frontal dan berbeda dengan cara-cara yang seperti yang sudah di ideologi Islam yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok radikal ini umumnya menginginkan perubahan tersebut dengan cara yang cepat dan singkat. Mereka gunakan dengan berbagai cara untuk menerapkan paham mereka ini dengan waktu yang mereka tidak ingin menggunakan waktu-waktu yang lama, yaitu mereka menggunakan waktu yang singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang ada. Coba kita bayangkan, untuk suatu perubahan mereka inginkan dengan cara yang cepat, dengan cara yang instan, sehingga cara-cara yang menggunakan kekerasan tentu tidak bisa diterima oleh seluruh kelompok atau seluruh bagian dari sosial masyarakat. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme. Biasanya radikalisme ini tidak jauh-jauh dari terorisme, karena cara-cara yang mereka gunakan dengan cara yang instan tadi, dengan cepat mereka berusaha untuk meneror dengan cara apapun, sehingga
keinginannya bisa terwujud. Mereka biasanya menteror orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan pemikiran dan ideologi-ideologi mereka. Walaupun sebenarnya ini banyak dikaitkan dengan masalah agama, terutama kalau misalnya berkonotasi radikalisme di Indonesia, itu banyak dikaitkan dengan dengan Islam. Tetapi sebenarnya kalau kita pahami dan kita teliti dari pengertian radikalisme atau tadi, bahwa suatu ideologi atau gagasan atau paham melakukan perubahan secara besar-besaran dengan cara yang ekstrim tadi, itu bukan cuma kelompok kita yang dikaitkan dengan Islam saja. Sebenarnya radikalisme ini banyak dikaitkan juga sebenarnya dengan kelompok-kelompok agama lain. Contohnya misalnya yang baru kita dengar, saudara-saudara kita Muslim minoritas di India yang diteror oleh sebagian orang mayoritas Hindu di India, atau mungkin kita pelajari juga tentang saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Kalau ini mungkin setiap hari mereka mendapatkan kekerasan, teror-teror oleh tentara-tentara Israel, atau di Myanmar. Di Myanmar ya, itu oleh kelompok-kelompok yang mungkin kalau radikalisme yang Islam yang ada mayoritas kita di Indonesia, karena kita banyak penduduk Islam penduduk Indonesia ini banyak yang bermayoritas adalah Muslim. Kalau di negara lain, misalnya kita ada kemarin beberapa kita dengar kan, kita lihat ada pembunuhan saudara Muslim kita oleh kaum Kristen Ortodok, yang beberapa orang yang dibunuh di masjid itu dilakukan oleh radikalisme Kristen Ortodok. Atau penghancuran masjid yang dilakukan di India, membunuh masyarakat minoritas Muslim, itu juga radikalisme. Jadi radikalisme ini bukan karena Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya Muslim, maka kebanyakan, saya nggak mengatakan, tetapi ini kebanyakan pendapat bahwa radikalisme yang ada di Indonesia ini dilakukan oleh kaum-kaum radik yang mereka bernotaben banyak adalah orang-orang Muslim, karena kita di sini banyak mayoritas adalah kaum Muslimin. Kalau kita ini kita bicara bahwa sejarah radikalisme ini sebenarnya perkataan radikalisme ini, paham radikalisme ini sudah ada sejak zaman dahulu. Yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang Inggris, yaitu Charles James Fox pada tahun 1797. Dia menggunakan reformasi radikal untuk mengubah paham dan mendukung reformasi yang ada di Inggris, parlemen, khususnya untuk parlemen Inggris. Kalau di dunia ini untuk Muslim sering dikaitkan dengan ISIS, yaitu Islamic State of Iraq and Syria. Jadi kalau misalnya yang menggunakan simbol-simbol
dia gunakan simbol-simbol Islam dalam setiap aksi dan terornya. Dia menggunakan bendera, berkalimatkan tauhid, tetapi dalam aksi terornya mereka menggunakan cara-cara kekerasan. Sebenarnya masalah ini kita akan kaji lebih lanjut, tetapi mungkin untuk hari ini saya cukup memberikan tentang pengertian radikalisme. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan terutama bagi pengetahuan bagi saya sendiri. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi yang memberikan berkah bagi kita semua, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran yang bersifat radik. Oleh karena itu nanti saya akan men-share insyaallah beberapa video lagi lebih lanjut, karena durasi yang ditetapkan itu tidak banyak. Ini saya membatasi tentang pengertian radikalisme. Baiklah rekan-rekan, khususnya penyuluh agama Setulang Bawang, demikianlah pengertian dari radikalisme ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.